Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bincang Satwa Tani. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi maupun tips memilih bakalan indukan yang bagus. Di sini ada 2 ekor cempe betina yang saya beli dengan harga Rp1.500.000 2 ekor di usia 3 bulan. Untuk saat ini karena saya memelihara sudah 1 bulan, jadi untuk 2 cempe ini sudah memasuki usia 4 bulan. Kalau untuk kandangnya sendiri, kandang saya sederhana, yakni ukuran 3 meter kali 120. Awalnya di sini ada 6 ekor kambing, yakni 3 cempe, 2 indukan, dan 1 pejantan. Dan untuk semua kambing tersebut sudah laku terjual, dan untuk pejantannya digunakan sebagai kurban. Nah, untuk kambing ini dari pemilik awalnya sudah diajari comboran pada usia 2 bulan. Sehingga ketika saya beli di usia 3 bulan, tinggal menyesuaikan dengan lokasi kandang dan comborannya pun mengikuti. Sehingga pun dari segi pertumbuhan alhamdulillah bagus dan baik dan sehat sampai sekarang. Dan semoga sampai ke depan juga diberikan kesehatan sehingga bisa menjadi indukan yang baik, yang bisa mencetak anakan-anakan yang baik pula. Untuk komborannya sendiri saya menggunakan campuran antara ampas singkong dan polar. Jadi untuk ampas singkongnya 1 genggam dan polarnya 1 genggam. Nah, kita bisa lihat dari segi kepalanya. Untuk warnanya ya hitam putih karena ini merupakan peranakan dari kambing Etawa ataupun PE. Akan tetapi untuk indukannya masih kambing PE yang tidak murni. Jadi anakannya pun saya rasa masih belum bagus. Dan ini mungkin untuk kalangan teman-teman yang lain masih menyebutnya sebagai kambing Jawa biasa. Kita bisa lihat dari kepala dan telinganya yang panjang, dan kesalahan pemilik yang dahulu ketika lahir telinganya tidak dibenahi sehingga ada bagian yang tidak bisa terlipat dengan sempurna. Nah, ini kita bisa lihat dari samping seperti ini kondisi kambingnya. Nah, sini untuk pakannya sendiri saya menggunakan rumput gajah ataupun odot dan tanaman di belakang pekarangan rumah. Di sini ada daun randu dan dadabe, dan di sini juga ada lamtoro. Selain itu saya juga menanam telo Papua sebagai pakan alternatif. Nah, di sini teman-teman, ketika kita memilih bakalan untuk indukan, kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti jenis dan hal-hal lainnya, terutama berkaitan kondisi fisik dan kesehatan. Saya akan lebih dekat untuk memvideonya sehingga terlihat lebih jelas. Maaf mungkin videonya agak gerak-gerak dan lain sebagainya. Nah, bisa lihat lebih dekat ini. Ketika kita memilih anakan kambing untuk dipelihara sebagai indukan, kita perlu memperhatikan hal penting seperti jenisnya. Kalau ini sendiri
jenisnya PE ataupun Etawa, akan tetapi masih sering disebut sebagai kambing biasa karena dari keturunan ataupun terahnya pun kurang jelas. Dan saya membeli ini dari pemilik yang memang suka ataupun menghobi dengan kambing-kambing PE ataupun kambing hitam putih. Nah, kita bisa lihat dari kepala. Kalau kepalanya ini bagus karena betul. Kita bisa lihat dari sini berbentuk setengah oval ataupun setengah lingkaran. Kita bisa lihat nih kepalanya, dan untuk telinganya panjang. Akan tetapi untuk minus ataupun kekurangan dari telinganya adalah tidak terlempit dengan bagus. Karena mungkin ketika lahir tidak diperhatikan oleh pemilik awalnya. Nah, selain itu kita juga perlu melihat dari segi badan. Badan kambing yang bagus itu memiliki badan yang proporsional. Jadi antara dari kepala sampai ekor itu proporsional. Kita bisa lihat ini. Untuk badan kita bisa lihat dari badan sampai belakang ekor itu proporsional. Dan untuk kaki-kakinya besar. Kita bisa lihat. Sebenarnya untuk kambing itu untuk masing orang pasti memiliki selera masing-masing. Jadi kalau teman-teman punya selera yang berbeda, itu merupakan hak dari teman-teman sendiri. Kita bisa lihat dari kaki, dari badan, dari kepala itu proporsional sampai ekor, dan ekornya menjulang dan tebal. Nih. Selain itu ketika kita melihat cempe, kita juga perlu melihat dari kesehatan. Nah, kambing yang sehat itu terlihat dari matanya yang cerah, tidak ada penyakit di area mata, hidung maupun mulutnya. Dan kambing sehat terlihat dengan kondisi yang lincah, bulu yang mengkilap dan halus. Nah, selain itu kita juga perlu memperhatikan dari segi indukan dan pejantan dari cempe yang akan kita beli, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kambing ini prospek untuk ke depan karena dari segi indukan dan pejantannya bagus. Dan saya membeli ini karena memang tahu sendiri bagaimana pejantan dan indukannya. Nah, untuk tanduknya juga proporsional, kita bisa lihat tidak melingkar atau sebagainya. Sini. Selain itu ketika kita membeli cempe, usahakan jangan membeli cempe yang memiliki bulu yang kusam, keriting, dan teridentifikasi terkena penyakit cacing ataupun kutu. Karena memang tidak mudah memelihara cempe yang barusan disapih. Ini untuk satu. Kalau antara ini dan ini masih besar yang ini. Tapi untuk dari segi komboran masih suka yang ini. Ketika kita barusan membeli cempe, kita juga harus segera memberikan pemberian obat cacing untuk menghindari penyakit cacingan dan memberikan obat kutu di area bulu dan kulit. Kalau untuk obat kutunya sendiri saya menggunakan obat tetes. Jadi tinggal diteteskan pada area sini, tengah, dan pangkal ekor. Ataupun kita juga bisa rutin memandikannya. Nah, di sini. Satunya.
Berikut beberapa ciri-ciri mengenai anakan kambing yang bagus untuk indukan. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas dukungan dan komen yang bisa membangun kami ataupun diri saya untuk mengembangkan konten ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.